Jadi ini memang ke depan potensi Kabupaten Cilacap yang harus kita pikirin bersama. Di satu sisi infrastruktur juga masih penting sekali Pak Ya. di Cilacap. Infrastruktur ini di Kabupaten Cilacap memang ke depan memang harus lebih diprioritaskan kembali terhadap apalagi masyarakat di daerah-daerah atau di desa-desa yang belum tersentuh. Pemerataan pembangunan itu harus menjadi prioritas juga. Di satu sisi, selain itu di bidang pendidikan kesejahteraan untuk para guru-guru PAUD dan TK. Ini Kabupaten Cilacap atau pemerintah daerah nantinya harus bisa memikirkan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Cilacap periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh muda di Cilacap, yaitu Bapak Mitra Patriasmoro SE. Jabatannya Sekretaris DPD Partai Golkar Cilacap dan juga Ketua Komisi A DPRD Cilacap. Apa kabar, Mas Mitra? Alhamdulillah, kabar baik Pak Bambang Sadono, matur nuwun, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Mas Mitra ini lahir di Cilacap 25 Maret 1988, menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian berkarir di bidang politik, bergabung dengan Partai Golkar, saat ini menjadi Sekretaris DPD Partai Golkar Cilacap, dan juga menjadi Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap. Nah, Mas Mitra mungkin bisa melengkapi kalau ada yang kurang tentang perjalanan karir politik ya sejak awal sampai saat ini. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Berkaitan dengan perjalanan politik saya itu dimulai dari tahun 2013 Pak. 2013 itu saya bergabung masuk di Partai Golkar. Waktu itu saya memang pengen mengabdi untuk Kabupaten Cilacap. Bagaimana caranya? Akhirnya setelah mendapat restu dari orang tua dan keluarga, maka saya bergabung di Partai Golkar. Perjalanan di pemilu 2014 saya mengikuti pemilu legislatif, alhamdulillah terpilih. Dan di 2019 saya juga mengikuti pemilihan legislatif, juga terpilih kembali. Dan di 2019 itu saya alhamdulillah di periode kedua itu menjadi Ketua Komisi A dan menjadi Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Di pemilu kemarin 2024 juga alhamdulillah yang ketiga kalinya saya maju, masyarakat di dapil saya, dapil 2 ini masih mempercayakan saya menjadi wakil rakyat dan alhamdulillah bisa terpilih
kembali Pak Bambang gitu. Ya. Baik, di Pilkada 2024 Partai Golkar Cilacap harus melakukan koalisi untuk mengusung calon. Saya Betul. sudah berbicara, sudah wawancara dengan Ketua Partai Golkar Cilacap, Mas Sindi Sakir. Beliau mengatakan bahwa Pak Sindi Sakir tidak maju, tapi memberi kepercayaan, kesepakatan untuk menugaskan Mas Mitra Patriatsmoro ini untuk mewakili Partai Golkar. Gimana ceritanya dan apa persiapannya? Iya, jadi prosesnya ini memang perjalanan sangat singkat karena eh, Ketua DPD Golkar Cilacap Mas Sidi Syakir itu memutuskan untuk tidak maju dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Cilacap. Maka pada waktu itu internal Partai Golkar di Kabupaten Cilacap mengadakan rapat dan diskusi bersama-sama dan tetap menginginkan adanya internal Partai Golkar yang maju. Dan akhirnya Mas Indi berkomunikasi dengan DPD Provinsi dan DPP bahwa nama saya diajukan dan alhamdulillah itu diberi mandat. Saya juga diberi mandat untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Ya. Saya selaku kader Partai Golkar siap memberikan yang terbaik untuk Partai Golkar dan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Seperti itu, Pak. Nah, untuk maju harus berkoalisi. Ya. Nanti pertanyaannya adalah partai-partai mana yang sudah dijajaki untuk koalisinya dan kesiapan Mas Mitra sendiri apakah harus menjadi bupati atau juga bisa menjadi wakil bupati? Ya, sampai sejauh ini Golkar di Kabupaten Cilacap sudah menjalin komunikasi politik dengan semua partai, Pak. Jadi kita menjalin komunikasi semua partai, semua tokoh partai, semua bakal calon dari partai-partai yang ada di Kabupaten Cilacap juga kita komunikasikan karena Partai Golkar sendiri ini belum bisa untuk mengusung di Pilkada 2024, maka harus berkoalisi. Nah, sejauh itu maka dilakukan pengurus jajaran Partai Golkar Kabupaten Cilacap, saya mungkin yang sudah ditugaskan untuk menjadi kandidat di Pilkada 2024. Terkait apakah nanti menjadi calon bupati ataupun calon wakil bupati, saya menunggu arahan selanjutnya dari DPP. Dan nanti juga dilihat dari survei, Pak. Karena ada salah satu indikator kajian akademis yaitu survei yang nanti akan dilihat juga oleh DPP dan responsif kecintaan masyarakat kepada saya, elektabilitas saya juga nanti seperti apa, maka saya tidak menutup kemungkinan bisa calon bupati ataupun calon wakil bupati ataupun tugas yang lain. Yang jelas kita menunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai Golkar. Menurut perkiraan Mas Mitra, nanti di Cilacap ini akan ada berapa pasangan calon yang akan maju? Kalau menurut perkiraan saya, dengan adanya dinamika politik yang ada di Kabupaten Cilacap, mungkin minimal 3, Pak. Minimal 3 calon yang akan berkompetisi di Pilkada Cilacap. Ya, 3 itu koalisinya siapa saja misalnya? Ya,
ketika itu kan nanti mungkin karena satu PDI Perjuangan itu sudah bisa maju sendiri karena PDI itu sudah 10 kursi kan seperti itu. Nanti ada dari mungkin Golkar nanti dengan siapa, juga PKB dengan siapa, mungkin nanti juga ada Gerindra juga dengan siapa, seperti itu Pak. Kita bayangkan misalnya 3 ya, yang terbesar PDIP, yang kedua terbesar PKB kalau tidak salah ya. Betul. Ya, jadi PDIP pasti akan mengambil posisi bupati, yaitu Pak Taufik Nur Hidayat. Kemudian PKB pasti juga akan mengambil bupati, itu Pak Samsul Aulia Rahman. Ya. Betul. Nah, kemudian tinggal koalisi ketiga. Nah, koalisi ketiga ini ada calon yang kelihatannya juga potensial, yaitu Pak Awaludin Muri. Ya. Kalau ini yang terjadi, alternatifnya Mas Mitra kemana? Kembali Pak, saya itu nanti tinggal arahan DPP seperti apa, seperti itu ya. Mencari pasangan juga kan satu harus ada chemistry, kesesuaian program visi misi, bagaimana membawa Kabupaten Cilacap ke depan seperti apa. Jadi arahan partai seperti apa nanti saya mengikuti lah seperti itu. Kalau bersama PDI udah otomatis bisa maju. Bersama PKB juga otomatis bisa maju. Betul. Tapi kalau bersama Pak Awaludin itu berarti harus mencari koalisi. Betul. Ya, jadi nah kira-kira mana bagi Mas Mitra yang paling apa ya, yang paling memungkinkan lah? Semua masih bisa memungkinkan Pak, karena saya tidak mau dan tidak bisa berandai-andai. Saat ini yang baru bisa maju itu hanya PDI Perjuangan. Semua belum bisa maju, harus berkoalisi. Tadi minimal akan ada 3 pasang, ya, jadi berarti ada kemungkinan juga bisa 4 pasang. Karena ada salah satu calon lain yang sudah saya wawancara, yaitu Pak Setio Budi Wibowo. Nah, beliau juga sudah mengatakan bahkan harga mati, kalau tidak bupati lebih baik enggak. Jadi inilah peta situasinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa dipilih yang terbaik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya nanti berhasil maju, apa yang akan dilakukan, baik sebagai bupati maupun sebagai wakil bupati, atau setidaknya sebagai pasangan, itu Mas Mitra punya gambaran apa yang akan dilakukan di Cilacap? Iya, terima kasih Pak. Kalau memang nantinya saya dipercaya masyarakat Kabupaten Cilacap menjadi bupati ataupun wakil bupati, kita ingin pertama duduk bersama dulu antara bupati dan wakil bupati, bersama kita duduk membuat konsep, membahas bagaimana Cilacap 5 tahun ke depan selama kepemimpinan kita nantinya. Dan kita akan melanjutkan program-program yang selama ini sudah berjalan baik dan bagus, dan mungkin akan memperbaiki yang belum sempurna. Dan kita juga ingin menggandeng tokoh-tokoh ataupun akademisi, kaum-kaum mungkin yang merupakan bisa membantu untuk menjadikan Kabupaten Cilacap ini paling tidak bisa menjadi skala nasional, terkenal di kalangan nasional, dan ini perlu konsep yang betul-betul harus sangat-sangat matang seperti itu Pak. Kalau menunggu jadi baru kemudian berunding dan berpikir untuk melakukan apa yang dikerjakan, itu pasti sudah terlambat, karena
untuk bisa didukung oleh partai-partai, itu partai-partai pasti harus tertarik terhadap apa yang akan dilakukan. Dan pada waktu kampanye pasti harus disampaikan kepada rakyat bahwa apa yang akan dilakukan supaya rakyat simpati dan memilih. Jadi kalau sekarang misalnya diminta membayangkan apa yang akan dilakukan, itu sudah ketemu apa belum? Oh ya, kalau saat ini memang sudah saatnya kampanye, misalkan seperti itu, Ya, Pak. ya, Kita sudah pada saatnya ya, kampanye. Saya secara pribadi kurang lebih 10 tahun di DPRD, ya, ya, itu ingin mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Cilacap, mengurangi kemiskinan, meningkatkan potensi yang ada di wilayah di desa-desa di Kabupaten Cilacap. ya, ya, Dengan salah satunya kita ingin meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Cilacap. Potensi Kabupaten Cilacap ini bahwa ya, sangat besar sekali, ya, sangat banyak. Selain itu di sektor pertanian juga kita ingin ya, eh, mengembangkan sektor pertanian, karena di sektor pertanian perkebunan saja, ya, buah-buahan dan segala macam ini di Kabupaten Cilacap sangat-sangat ya, luar biasa. Di satu sisi, ya, selain itu, seorang pemimpin ini ya, tidak hanya memimpin dirinya sendiri, tapi ya, semua masyarakat Kabupaten Cilacap ini harus merasakan juga menjadi seorang pemimpin. Dari ya, tingkat bawah sampai tingkat atas. Contoh tingkat bawah itu seperti apa? Dari RT, RW, dan ya, selanjutnya. Di ya, Kabupaten Cilacap ini ada 12.700 sekian RT dan RW. ya, ya, Nah, pemerintah Kabupaten Cilacap saat ini baru bisa memberikan insentif RT RW ini sebesar 100.000, Pak. Ini pun ya, baru dilakukan di tahun 2020 ini. Waktu ya, itu kebetulan saya selaku ketua komisi A dan ikut mendorong ya, adanya ya, insentif ini dan berhasil. Ke depan saya ingin bahwa pemimpin di tingkat bawah RT ini juga harus dihargai. Maka dengan eh, penghargaan ini paling tidak rasa Pak RT, Pak RW memimpin di lingkungannya masing-masing ya, ini diberikan sesuatu yang memang pantas. Selain itu, ya, dari segi keamanan, ketertiban di lingkungan sampai tingkat bawah juga, ya, kesejahteraan linmas, hansip ini ya, juga harus kita pikirkan juga. Di Kabupaten Cilacap ini ya, ada 6.000 sekian linmas yang terdaftar di ya, salah satu OPD di Satpol PP. Ini penting sekali. Dan saat ini di Kabupaten Cilacap baru mengalokasikan 50% saja. Dari ya, 6.000 sekian linmas yang terdaftar, baru sekitar 3.000 sekian yang mendapatkan insentif. Itu besarannya juga ya, hanya 50.000. ya, Kita ingin bahwa ya, tugas linmas itu juga penting sekali untuk pengamanan di lingkungan daerah masing-masing. Selain itu, saya juga kepengen bahwa pelayanan dasar untuk masyarakat memudahkan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh Adminduk, administrasi kependudukan di Kabupaten Cilacap ini, bayangkan Pak, dari ujung timur ya, Nusa Wungu sampai ujung barat Dailur ini eh, jaraknya sangat jauh sekali. Saat ya, ini dan nantinya ke depan, kita kepengen bahwa di setiap kecamatan mempunyai fasilitas, ya, mempunyai pelayanan untuk melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil di tiap-tiap kecamatan. Karena ini belum tersedia di Kabupaten Cilacap. Ini sangat penting. Dan tidak kalah pentingnya juga Kabupaten Cilacap harus mempunyai command center, pusat ya, pelayanan terpadu. Command center ini di Kabupaten Cilacap belum ada. Pusat pelayanan terpadu ini nanti bisa mengintegrasikan di semua mungkin apa semua perangkat daerah yang ada, OPD dan segala macam, semuanya sampai tingkat ke kecamatan, ini bisa terpusat, terkendali
nanti kepala daerah, wakil kepala daerah, bupati, wakil bupati bisa melihat dan merespon cepat. Jadi ini memang ke depan potensi Kabupaten Cilacap yang harus kita pikirin bersama. Di satu sisi infrastruktur juga masih penting sekali Pak di Cilacap. Infrastruktur ini di Kabupaten Cilacap memang ke depan memang harus lebih diprioritaskan kembali terhadap apalagi masyarakat di daerah-daerah atau di desa-desa yang belum tersentuh. Pemerataan pembangunan itu harus menjadi prioritas juga. Di satu sisi, selain itu di bidang pendidikan, kesejahteraan untuk para guru-guru PAUD dan TK. Ini Kabupaten Cilacap atau pemerintah daerah nantinya harus bisa memikirkan kembali. Guru TK, guru PAUD ini belum bisa atau tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, ini kan sesuatu yang memang harus kita pikirkan. Banyak curhatan masuk kepada saya bahwa rasa keadilan bagaimana, rasa keprihatinan. 1 bulan guru TK, guru PAUD hanya mendapat bayaran cuma 200.000, 300.000. Nah, kesejahteraan ini yang harus nantinya ingin kita pikirkan bersama-sama. Saya yakin Kabupaten Cilacap bisa, Kabupaten Cilacap mampu, dan peningkatan PAD potensi yang ada di Kabupaten Cilacap ini harus digali betul-betul dengan maksimal. Seperti itu, Pak. Banyak sekali yang disampaikan oleh Mas Mitra, tapi risikonya di anggaran, ya. Jadi meningkatkan RT, meningkatkan linmas, ya, mungkin honor guru dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara meningkatkan pendapatan supaya bisa memenuhi apa yang diprogramkan itu. Ya, saat ini PAD Kabupaten Cilacap masih tertinggi di sektor pajak, Pak. Di satu sisi kita juga mempunyai BLUT RSUD. Ada 2 BLUT RSUD di Kabupaten Cilacap, yaitu RSUD Cilacap dan RSUD Majenang. Nantinya di situ kita juga ingin adanya peningkatan PAD di 2 BLUT RSUD ini. Tentu dengan fasilitas, kita menyiapkan fasilitas agar masyarakat Kabupaten Cilacap betul-betul terlayani dengan baik. Jangan sampai ada pikiran kembali pelayanan di RSUD itu tidak baik. Saat ini sudah baik, tapi sampai kapanpun harus tetap baik. Nah, di sisi lain bahwa kita ingin juga nantinya Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan sektor PAD, peningkatan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat, ini barangkali juga perlunya Kabupaten Cilacap untuk sering menggelar expo yang besar, Pak. Expo besar-besaran di Kabupaten Cilacap dengan expo mungkin expo untuk menarik investasi, investor-investor yang datang nantinya melihat Cilacap. Ini loh profil Cilacap. Cilacap ini sangat potensi sekali kalau kita membawa uang ke Kabupaten Cilacap. Nah, kita ingin seperti daerah-daerah yang lain. Apalagi saat ini Cilacap sudah masuk salah satu kategori kawasan industri Cilacap. Nah, nantinya kita kepengen bahwa menggandeng investor-investor yang ada dan juga mempermudah investor ini untuk masuk ke Kabupaten Cilacap. Baik, terakhir Mas Mitra, banyak yang mengatakan bahwa proses pemilihan elektoral baik
pileg, kemudian ini juga pilkada, dilukiskan bahwa biayanya sangat mahal sekarang. Artinya kecenderungan akan makin lama makin mahal. Nah, bagaimana Mas Mitra nanti menyikapi soal-soal seperti ini? Iya Pak, di setiap kompetisi pasti ada biaya. Ya, Di pemilihan bupati ini ataupun wakil bupati juga pasti ada biaya. Mengantisipasi banyaknya biaya yang memang nanti ataupun isu masyarakat kalau menjadi bupati, menjadi wakil bupati ini harus memerlukan biaya sekian sekian dan segala macam. ya, Ya, prinsip kami bahwa nantinya perjalanan kalau di masa kampanye ataupun sosialisasi yang lain menggandeng, merangkul, turun ke masyarakat berdiskusi ini eh, tidak melulu harus dengan uang, Pak. ya, Uang diperlukan tetapi tidak jaminan juga sepenuhnya karena masyarakat sekarang sudah pintar, masyarakat sekarang sudah cerdas, dengan SDM yang sudah mumpuni, bahwa dengan kebutuhan ataupun kalau kita selalu taruhkan uang itu sepertinya memang ya nanti masyarakat akan selalu tergoda dan kurang baik. Kita ingin bahwa kita memancing, kita ingin berikan pancing biar nanti masyarakat ini mendapatkan ikan, kan seperti itu. Tapi saya juga tidak menampik bahwa membutuhkan biaya itu memang perlu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Mitra Patriatsmoro SE, Sekretaris DPD Partai Golkar Cilacap yang disiapkan sebagai calon yang akan diusulkan oleh Partai Golkar dan ditawarkan kepada mitra-mitra koalisi untuk diusung sebagai calon bupati atau wakil bupati di dalam pemilihan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Mas Mitra Patriatsmoro, selamat Oke, berjuang, sama-sama mudah-mudahan Pak. sukses. Tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.